Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah Bisnis Komunikasi dan teman-teman penonton yang saya banggakan. Saya berdiri di sini dalam rangka akan mempresentasikan tugas tentang inventory sistem pada e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Kusumahawari. NPM saya 0211222454. Saya dari kelas 3L Manajemen. Langsung saja, apa itu e-commerce? E-commerce adalah transaksi bisnis to bisnis yang terjadi dengan perantara jaringan internet, layanan yang baik untuk menjual atau membeli produk. Ada beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia, yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Apa itu inventory? Nah, sebelum kita ke inventory system, sebelumnya apa itu inventory? Inventory mengacu pada semua barang, produk, barang dagangan, dan bahan yang dimiliki oleh bisnis untuk dijual di pasar untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, jika penjual surat kabar menggunakan kendaraan untuk mengirimkan surat kabarnya kepada pelanggan, maka yang dianggap inventory hanyalah surat kabar itu saja, tidak termasuk dengan kendaraannya. Nah, apa itu inventory management system? Inventory management system adalah suatu sistem manajemen persediaan yang digunakan untuk mengontrol, mengelola, memantau persediaan suatu bisnis. Sistem ini membantu bisnis dalam mengoptimalkan kegiatan pengadaan, pengolahan, dan pengiriman barang. Itu dia penjelasan tentang inventory management system. Nah, dalam inventory management system ada komponen-komponen di dalamnya. Apa saja? Yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan database. Seperti yang kalian ketahui, perangkat lunak ialah sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal agar bisa dioperasikan. Contohnya ialah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan masih banyak lagi. Perangkat keras atau hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan untuk pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Apa itu database? Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah, contoh program website, aplikasi, dan lainnya. Itulah komponen yang terdapat pada inventory management system. Selanjutnya ialah apa itu fungsi inventory management system? Fungsinya ialah membantu dalam pengambilan keputusan bisnis, memberikan data yang akurat dan terperinci mengenai persediaan sehingga bisnis dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat dalam pengelolaan persediaan. Itu salah satu fungsi dari inventory management system.
Kemudian metode inventory. Nah, ada 4 metode inventory, apa saja? Yaitu just in time. Just in time atau JIT ini ialah metode strategi pengelolaan persediaan di mana bahan baku atau barang jadi hanya dibeli atau diproduksi pada saat dibutuhkan. Dengan menggunakan metode JIT, bisnis dapat menghindari biaya persediaan, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas produksi, dan mengoptimalkan penggunaan ruang gudang. Kemudian ada MRP. MRP atau singkatan dari Material Requirement Planning adalah strategi pengelolaan persediaan di mana persediaan bahan baku dipantau secara real time dan sistem secara otomatis menghasilkan pesanan untuk memastikan persediaan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Dengan menggunakan metode MRP, bisnis dapat menghindari biaya persediaan yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi produksi, dan memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ adalah strategi pengelolaan persediaan di mana bisnis menentukan jumlah pesanan optimal berdasarkan biaya pesanan dan biaya persediaan. Dengan menggunakan metode EOQ, bisnis dapat mengoptimalkan biaya persediaan dan memastikan persediaan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah Days Sales of Inventory atau DSI. Adalah strategi pengelolaan persediaan di mana bisnis mengukur rata-rata dari persediaan yang tersedia untuk dijual. Dengan menggunakan metode DSI, bisnis dapat memantau dan mengoptimalkan persediaan barang secara real time dan memastikan persediaan selalu tersedia ketika dibutuhkan. Itu dia metode inventory. Nah, sekian penjelasannya. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil ialah IMS merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan pengelolaan persediaan dan meningkatkan efisiensi bisnis. IMS dapat menggunakan beberapa metode pengelolaan persediaan seperti JIT, MRP, OQ, dan DSI yang tadi sudah dijelaskan. Menggunakan IMS memiliki banyak keuntungan seperti meningkatkan efisiensi bisnis, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.